Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alil kiram, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat, kaum muslimin wal muslimat, ketika bicara Ramadan adalah bagian keutamaan di antara bulan-bulan yang Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita harus kaji dan kita harus pahami bahwa setiap perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad lalu disampaikan kepada umatnya, itu semua karena untuk kebaikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh besar bahwa ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat atas titah dari Allah, maka di balik sholat itu ada sisi kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan kebaikan itu dimaktubkan dalam Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Kata Allah, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ilahil ayat. Ketika ada hamba-hambaku yang melaksanakan salat, maka jaminannya aku akan hilangkan karakter-karakter fahsya wal munkar dalam dirinya dengan satu hal yang ia lakukan, yaitu salatul istiqamah, dengan cara istiqamah dan berjamaah. Sama halnya ketika Allah memerintahkan hambanya melalui perintah kepada Nabi Muhammad untuk menunaikan zakat. Allah perintahkan dalam Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 103, kata Allah, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ilahil ayat. Hai Muhammad Rasulullah, paksa mereka, ambil harta mereka, karena dengan zakat, dengan bernilai zakat tersebut, sedekah itu akan membersihkan kejiwaan seorang hamba dan juga membersihkan daripada hartanya. Sama ketika kita bicara dengan Ramadan, dengan perintahnya melaksanakan puasa Ramadan, ada korelasinya antara syam dengan antara Quran. Kita pahami, tujuan Allah memerintahkan hambanya melalui titah kepada Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hal ini tujuan utama seorang hamba yang beribadah, yang melaksanakan salat, yang menunaikan zakat. Tujuan daripada kehidupan adalah untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hebatnya kaum muslimin wal muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara tentang Ramadan di ayat ke Al-Baqarah 185, Allah kaitkan siam dengan kaitan dengan Al-Qur'an. Kalimatnya, "Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Ilahil ayat. Seakan-akan Allah memberikan informasi kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita semua. Hai umat Nabi Muhammad, Ramadan bukan hanya pada konteks puasanya. Ramadan bukan hanya pada detik daripada menahan lapar dan hausnya. Ramadan bukan hanya pada tuntunan untuk memperlakukan sedekah dan zakat. Tapi ingat, ayat ini menandakan Ramadan ada korelasi antara syam Ramadan dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran menginformasikan kepada kita semua, ada orang yang mengisi Ramadannya dengan hanya sekedar puasa, hanya sekedar salat baik malam maupun siang. Tapi ada umat Nabi Muhammad, kita semua kaum muslimin, shaimin dan shaimat, yang seringkali memahami Ramadan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Akhirnya kita diperintahkan terpacu untuk bagaimana kita membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Sangat bahagia ketika ada seseorang yang diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-harinya selain dengan salatnya, selain dengan puasanya, selain dengan taklimnya. Mereka-mereka yang paham dengan ayat ini biasanya sering menginteraksikan dirinya dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Bahkan ada yang termotivasi dan terpacu. Ada yang punya niatan dari sejak awal Ramadan, memohon kepada Allah, ya Allah, hatamkan, berikan kekuatan kepada kami hatam Quran sebanyak 1 kali.
hatam Quran sebanyak 2 kali, hatam Quran sebanyak 3 kali. Ini adalah acuan-acuan orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yaitu sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita bersyukur ketika Allah memberikan hidayah dengan diri kita, dengan hati kita. Bagaimana selama Ramadan ini mengisi dan berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan mengkaji dan memahami isi daripada Al-Quran tersebut. Ini perintah di bulan Ramadan. Intinya, kalau seseorang yang mengisi harinya sebelum Ramadan dengan Al-Quran, bahkan terpacu memperbanyak diri berinteraksi dengan Al-Quran selama Ramadan, maka nanti hasil daripada Ramadan dia pun akan sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para saimin dan saimat. Hal ini juga diberikan contoh oleh para ulama-ulama salaf kita. Salah satunya dalam biografinya Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika di bulan Ramadan beliau terpacu untuk bagaimana menghatamkan Al-Quran dengan dalam sejarahnya membaca ba'da salat asar dengan hatam ba'da subuh. Memulai ba'da subuh dengan hatamnya ba'da asyar. Mungkin kita tidak seperti beliau. Mungkin kita belum bisa seperti beliau. Tapi intinya, yuk ajak diri kita. Ajak keluarga kita, handai tolan kita. Bagaimana selama mengisi Ramadan terpacu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga jiwa kita selain jiwa siam sebagai bulannya saum puasa, dan juga Ramadan sebagai siamul Quran dengan adanya bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk selalu cinta dengan Al-Quran, cinta dengan membaca Al-Quran, dan juga cinta dalam memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, sehingga terwujud tujuan Allah dalam menciptakan orang-orang yang beriman dalam melaksanakan puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.